Bilangan 33 ayat 1 sampai 56, demikian firman Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi Laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau, lalu berkemah di padang gurun Zin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim, lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai, lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa, lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot, lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma, lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros, lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kahelata. Mereka berangkat dari Kahelata, lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer, lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot, lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat, lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka, lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona, lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan, lalu berkemah di Hor Gadgad. Mereka berangkat dari Hor Gidgad, lalu berkemah di Yobata. Mereka berangkat dari Yobata, lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona, lalu berkemah di Ezron Geber. Mereka berangkat dari Ezron Geber, lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh, lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu, Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan.
dan di situ ia mati. Pada tahun ke-40, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu, Raja negeri Arad, orang Kanaan itu, yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan, dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim, di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu kepada yang besar jumlahnya. Haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?"
sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sini ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan ia seluruh keluarganya. Dan itulah kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap kali kita selalu menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam hati yang tulus dan penuh percaya, saudara ya. Hati yang tulus dan percaya itu artinya Anda benar-benar harus komitmen. Jangan ya gimana lagi lapar, lagi gimana lagi butuh, gimana lagi butuh. Terus Anda tidak tulus, itu buat alasan, justru itulah cobaan, itulah godaan. Ya, lagi gimana lagi butuh, yang lihatnya disamber. Padahal itu bukan uangmu, dan itu bukan uang yang untuk diperuntukkan untuk itu. Ya gimana ya, candak cekel Pak, buka tutup lubang kitanya Pak. Nah itu berarti kamu tidak punya iman, saudara ya. Ya gimana, kita semua Pak, kita lagi susah. Kenapa susah buat alasan ya? Bapak tidak merasakan, saya pernah. Jangan ngomong saya tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan, saudara ya. Saya pernah nggak makan 7 hari itu, ya. Saya pernah tidak makan 7 hari waktu kuliah, nggak punya uang. Benar-benar 7 hari saya nggak makan. Saya cuma minum air yang banyak itu ya waktu kuliah ya. Mau utang malu, mahasiswa baru, ya. Orang tua nggak pernah kirim uang. Bagaimana? Cuman janjiannya pokoknya masuk kuliah. Masalah nanti saya di Salatiga saya mau mati, mau apa, pokoknya tidak janjian. Janjiannya pokoknya uang pangkal pertama kali supaya bisa sekolah dulu dibayarin. Bayarin ya. Selanjutnya ya empuh hidupnya, hidup segan mati tak mau. Benar-benar 7 hari dan saya tidak pernah mencuri, saudara ya. Dan nggak berhutang juga. Saya mencoba bagaimana saya mengatakan saya serahkan sama Tuhan Jehovah Jireh. Tetapi di saat yang lain saya juga mencoba kalau saya melakukan dengan ya gimana yang namanya ini naluri manusia, ya utang, ya nyuri, yang ngerampok, ya kita ambil dulu, kita pakai dulu uangnya Pak. Ya, saya pernah hidup di 2 dunia itu, di mana ketika uang itu saya jaga benar sekalipun saya tidak makan 7 hari.
goblok, pakai dulu, lapar kok. Waktu itu nggak saya pakai beneran, itu uangnya uangnya orang. Saya betul nggak pakai, saudara. Gimana? Dipakai dulu? Nggak ada uang, takut nggak bisa bayarin. Ya, nggak pakai gade-gadean, saudara. Enggak, pokoknya enggak. Kalau Tuhan nggak kasih makan, nggak mati ya sudah. Dalam hati saya begitu, saudara. Benar, saudara, ya, pemikiran saya gitu ya. Tuhan nggak kasih uang ya sudah, mati ya sudah. Gimana? Serius, saudara ya. Saya sampai 7 hari. Saat itu saya cuma minum air sebanyak-banyaknya. Nah, apa bedanya, saudara, sama saya puasa? Saya pernah puasa 40 hari 40 malam ya. Waktu saya puasa 40 hari 40 malam, saya punya uang, saudara. Artinya sakitnya karena saya disakiti orang lain, maka saya puasa, saya tekadin. Ya, mutung nggak mau makan. Ya kan, puasa itu kan sebenarnya kan saya mutung nggak mau makan. Sebenarnya kan gitu kan arti puasa kan. Karena kita lagi menderita, saya mutung nggak mau makan. Maka kita puasa. Tetapi kalau kamu nggak makan 7 hari 7 malam karena nggak punya uang, sakitnya itu di sini, saudara. Ya, tahu bedanya? Saya tahu rasanya dua-duanya ya. Puasa saya punya uang, dan saya sengaja puasa karena mutung, saya nggak mau makan, saya minta Tuhan bela saya, tapi saya pernah puasa karena nggak punya uang. Sakit, puasa nggak punya uang itu sakit, saudara. Ya, tetapi kalau kamu menikmati, sebenarnya kan sama saja, intinya kan puasa kan. Nah, kemudian di tengah-tengah itu, kami pernah ada masalah di dalam rumah tangga kami, ya. Dan kami benar-benar nggak punya uang juga dan ada masalah juga. Saya puasa, saudara, supaya anak saya bisa makan sehari 2 kali. Ya, anak saya makan sehari 2 kali, dan saya sehari hanya makan sekali, dan itu pun hanya nasi seadanya, cuma makan sayur saja. Selama 1 tahun kami jalanin itu ya. Kami tidak utang-utang, tidak pernah minta-minta. Ya udah, ada itu kita jalani, kita puasa. Saat itu saya nggak punya kerjaan juga. Ya, kerjaan saya cuma nulis buku. Nah, luar biasa ya. 3 bulan pertama, terus 6 bulan kedua saya nulis 2 buku ya. Tahun berikutnya saya panen ya. Luar biasa, Tuhan baik ya. Buku-buku saya kok ya bestseller ya. Orang ngirim nggak 50.000, padahal buku saya jual 50 ribuan gitu ya. Tapi orang ngirimnya 500.000, 1 juta. Sehingga 1 bulan saya bisa punya 10 juta, saudara ya. Ajaib ya. Terus saya bisa keliling-keliling, diundang seminar ya, buku saya itu luar biasa meledak. Karena setia, saudara. Kalau kamu setia, kamu jangan pakai alasan. Habis gimana? Ya tidak habis gimana. Kamu pakai alasan berarti kamu belum percaya. Kalau kamu punya banyak alasan, ya, kebanyakan alasan, 1 septic tank itu, ya nanti dikirim nanti dari Hong Kong itu, ya, septic tanknya nanti. Kalau kamu alasannya 1 septic tank, artinya kamu belum percaya, saudara. Kalau orang percaya, nggak pakai alasan. Ya, serius, saudara ya. Dan hati yang tulus. Kalau kamu tulus hatimu mendekat sama Tuhan, kenapa kamu ada di sini? Karena saya ingin mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau sini, ya kita lihat orang sana ya ikut-ikut, ya berarti hati kamu tidak tulus, saudara. Kamu ada ngarep-ngarep, ada segala macam. Ya percuma, saya ikut-ikut sama Pak Paul, saya nggak dapat apa-apa. Ya memang nggak dapat apa-apa, kamu minta uang nggak dikasih, tambah dimarahin. Kamu minta uang sama saya nggak dikasih, tambah dimarahin. Serius, saudara ya, Anda minta uang sama saya nggak dikasih, tambah dimarahin ya. Utang lagi ya, tambah semprot-semprot kamu sama saya, saudara. Galaknya minta ampun saya ya. Udah masalah begituan, nggak ada, nggak bisa. Gitu ya. Udah saya ngalamin ya. Saya latih Anda buat disiplin. Tapi saya tahu ya, suatu ketika kamu lelah. Bener nggak? Anda yang lagi miskin kelamaan, Anda kalau udah miskin lebih dari 4 tahun lelah, saudara. Ya, Anda yang miskin lebih dari 4 tahun itu lelah. Saya saja miskin cuma setahun aja lelah, tapi waktu saya kecil, saya miskin ya. Miskin sampai saya kalau ngelihat ada makanan enak itu ya, saya suka kalau ke rumah temen geragas tahu nggak? Pengen ngambil, saudara. Ya, pengen ngambil. Kalau makan saya sambil makan keluar gitu ya. Ini belum habis gini, udah makan lagi gitu ya. Sampai saya ditegur sama tante saya, malu-maluin, lapar. Saya nggak ngerti waktu itu, tapi saya ditegur ya, saya dikasih tahu, nggak boleh. Saya ngerasain ya, saya juga merasakan. Jadi jangan buat alasan, saudara ya. Jangan buat alasan karena kamu miskin. Saya juga tahu rasanya miskin. Tetapi Tuhan ajarin saya, ya.
kasih, jangan malu-malu, makan satu, selesai makan lagi. Saya diajarin ya, dari situ saya belajar. Dan saya tidak pernah, ya setelah saya mengerti bahwa Tuhan, ya saya mulai mengerti bahwa Tuhan akan sediakan segala sesuatu buat saya, itu saya mulai SMP kelas 1. Saya SD itu suka nyuri, saudara ya. Suka nyuri karena lapar, saudara ya. Nyuri makanan, nyuri permen, karena lapar, saudara. Serius, saudara ya, saya lapar. Saking miskinnya. Baru SMP saya mulai ikut persekutuan doa, ikut apa, saya mulai lahir baru, saya SMP kelas 2 itu ya. Mulai itu ya, wah saya cinta Tuhan, saya nggak pernah nyontek sama sekali kalau sekolah, saudara ya. Jujurnya minta ampun, dan Tuhan selalu berkati ya, selalu berkati sampai SMP, saya juara kelas terus ya, sampai SMA, mulai tuh, karena over pelayanan, kelas 2, kelas 3, 2 tahun itu saya jeblok semua nilainya, karena saya begitu rindu, cepat saya melayani Tuhan. Nah, tapi akhirnya Tuhan suruh saya malah kuliah, bukan kuliah sekolah teologi, tapi sekolah yang lain. Tapi dari situ Tuhan baik, saudara ya. Tuhan peliharakan kami, ya. Tuhan peliharakan kami dengan luar biasa. Yang nyatanya belum mati sampai sekarang, ya. Nyatanya saya belum mati, ya. Kalau namanya kesulitan, saya kuliah bayar sendiri, saudara ya. Nggak ada yang nyeponsorin saya cari beasiswa sendiri, saya cari dulu ya beasiswa Super Semar sama dari Astra itu ya, saya cari sendiri ya. Saya jadi asisten dosen, saya ngeles-ngelesin ya, pernah jadi supir juga. Pokoknya saya dulu berat badannya 48 kilo, sekarang saya berat badannya 104 kilo, saudara. Anda bayangin, dulu saya kuliah itu 48 kilo ya, saking kurusnya ya. Karena makanya nggak mesti ya. Dan capek sekali saya kerjanya, jadi supir, jadi mandor di kayuan, saya jadi asisten dosen, saya ngeles-ngelesin matematika, fisika, kimia. Wah gila itu, saudara dulu ya, saya ngeri itu ya. Nekatnya minta ampun, supaya saya jangan nggak makan lagi. Sehingga saya nggak pernah nggak makan ya setelah itu ya. Semester pertama aja tuh saya ngalamin nggak makan 7 hari. Tapi Tuhan baik, saudara ya, dalam setiap pergumulan. Tuhan kasih tempat perhentian. Ketika Anda masuk padang gurun itu, ada tempat perhentian bagimu, saudara. Siapa yang hari ini Anda sedang dalam pergumulan hidup yang berat, Anda sedang di dalam padang gurun kehidupan, nggak kelar-kelar, Anda nggak tahu di mana tepinya. Kalau ada tepinya, wah kan nggak ada harapan, dong, kelihatan tuh sudah hijau di sana. Ya lega, tapi itu padang gurun pasir semua, Anda nggak lihat apa-apa, nggak ada harapan, kapan selesai juga nggak tahu. Dan itu sudah bertahun-tahun. Kalau setahun, 2 tahun, kuat di dalam nama Yesus. 3 tahun harapanmu mulai lemah, 4 tahun hilang imanmu, sudah 5 tahun kamu cuma ngomel-ngomel bilang Yesus Yesus Tuhan, dalam hatimu Yesus Yesus Tuhan gundul peang. Ya kamu percaya Yesus Tuhan, ngomong-ngomong mulutmu Yesus Tuhan, tapi hatimu bilang Yesus Tuhan gundul peang. Saya mah percaya apa bohong, nyatanya masih utang-utang. Ayo, ya kan? Anda bilang percaya, ya masih utang-utang. Anda bilang percaya, nyatanya masih kedukun. Nah iya apa namanya ikhtiar, nah iya, berarti kamu tidak percaya kan? Kebanyakan alasan kamu itu loh. Saya kasih tahu, di dalam setiap padang gurun hidupmu selalu ada tempat perhentian. Kamu tidak mungkin disuruh jalan terus. Pasti kamu disuruh berhenti di situ, kan kamu nunggu di situ, nanti ada belas kasihan Tuhan untukmu, ada penghiburan. Ya kan, di padang gurun kan. Di padang gurun yang gersang itu kan tiang awan dan tiang api selalu beserta. Dan ketika tiang awan itu di depanmu, dia akan melindungi kamu dari panas. Ketika ada di malam hari ada tiang api yang menghangatkan. Padang gurun itu dingin ya, saudara ya. Di Israel itu kalau Anda dimasuk di padang gurunnya itu ya, Isa itu suhunya bisa sampai 50 derajat. Tapi di padang gurun itu kalau malam itu bisa dingin sekali. Dan itulah tiang api di sana yang menghangatkanmu. Di tengah padang gurun yang panas, kalau siang hari itu ada tiang awan yang menghalangi matahari supaya jangan langsung kena kamu, saudara. Badai kehidupan di padang gurun itu yang menghalangi kamu dari masalah-masalah yang lain, dan kamu diizinkan berhenti. Ketika badai itu berhenti, tiang awan api itu berhenti, kamu disuruh berhenti. Di situ Tuhan nanti sediakan makanan, Tuhan sediakan air bagimu, Tuhan sediakan ya air kehidupan bagimu. Kalau kamu melekat sama Tuhan, kalau kamu hatinya tulus sama Tuhan, kalau kamu banyak alasan enggak.
tiada perhentian bagimu, saudara. Bablas. Apalagi di padang gurun kamu malah jadi begal kayak Ismail, ya kan? Ismail, Esau itu kan perampok padang gurun mereka itu ya. Ismail, Esau, Midian, Amalek, orang Amon, orang Moab itu perampok padang gurun itu begal, saudara ya. Itu begal. Kayak Muhammad dan orang Quraisy itu kan begal itu ya. Mereka itu begal ya. Orang-orang Quraisy itu kerjanya memang begal. Kayak Muhammad itu juga kerjanya begal. Itu dari mulai Arabia bagian utara, yaitu pegunungan Petra, sampai ke Yaman. Sebelum Yaman ya, artinya sampai zaman itu ya daerahnya Medina, ya Mekah. Itu orang-orang itu memang kerjanya begal. Mereka begal ngerampok orang dari Yaman. Yaman itu dulu kerajaan yang amat sangat kaya raya ya. Itu memang kerjanya begal. Di tengah padang gurun, kamu bisa, saudara, hidup dengan kekuatanmu sendiri dengan jadi begal. Tapi hidupmu akan penuh dengan apa, saudara? Hidupmu akan penuh dengan keributan. Amalek ya. Hidupmu dengan kesusahan, dengan ya kayak orang Ismail ya. Kamu sama siapa saja kamu pasti ribut. Ismail itu kan, kamu akan melawan saudaramu dan saudara-saudaramu akan melawan kamu kemana saja karena kamu begal. Di padang gurun kamu tidak hidup seperti Israel yang mengandalkan Tuhan, ya. Tapi kamu hidup jadi begal, ngerampok sana ngerampok sini, nipu sana nipu sini, hajar sana hajar sini, ribut sana ribut sini di padang gurun. Alasannya kamu satu septic tank. Saudara, hidup dengan banyak alasan itu ya membuatmu nggak bisa maju, saudara. Ya, apapun masalahmu, jangan pernah kamu kasih beribu alasan. Alasan itu nggak membuat kamu maju, loh, saudara. Ya, analisa untuk kamu bisa, oh aku harus begini berarti. Kalau kamu alasan, oh saya jatuh karena sepedanya terlalu tinggi, itu alasan, saudara, namanya. Kalau analisa, evaluasi, apa bedanya alasan dengan introspeksi? Kalau alasan, ini sepedanya terlalu tinggi sih, oh ini sepedanya terlalu kecil sih, oh sepedanya sadelnya cepat, oh sepedanya bannya rada kempes, oh intinya kamu nggak bisa naik sepeda. Karena alasannya banyak. Kamu orang tua jangan ngajari anakmu beralasan, oh iya ya, ini sepedanya terlalu tinggi sih ya, makanya kamu nggak bisa naik. Oh jangan banyak alasan, saudara. Jangan pernah ajari anakmu kebanyakan alasan. Ajari anakmu itu introspeksi. Oh, sadelnya terlalu tinggi. Lihat anakmu. Oh, kalau gitu sepatunya kamu ditinggiin. Jadi jangan berhenti gara-gara saya tinggi, ya udah berarti nggak ada sepedanya terlalu tinggi nggak bisa. Saya dari kecil walaupun sepedanya gede, saya belajar naik sepeda. Saking pengennya naik sepeda. Setiap ada orang naik sepeda ke rumah itu gede-gede banget, saya pakai, saudara. Saking pengen karena saya nggak punya sepeda dulu. Sampai akhirnya dikasih saya sepeda loakan ya, dari loakan terus dandani sendiri sama papi saya baru naik sepeda, dicat satu-satu itu ya, kita lateni terus kita naik sepeda ya. Nggak ada alasan sepeda terlalu kecil terlalu besar. Kalau kamu memang pengen belajar, oh sepedanya besar gimana caranya ya, kalau gitu nggak usah duduk di sadel. Saya naik sepedanya nggak duduk di sadel, saudara. Oh sepedanya kekecilan. Pokoknya introspeksi itu kamu melihat masalah lalu dipelajari, oke kita caranya begini saja, itu namanya introspeksi. Kalau itu alasan, udah berhenti, itu namanya alasan. Nah alasan kamu satu septic tank karena kamu tidak percaya, kepada Tuhan, sehingga kamu punya banyak alasan. Satu septic tank untuk berhenti melakukan yang baik. Kamu tidak mau. Saya tanya ya, saya selalu nanya sama orangnya, kamu kan punya motor, kenapa Anda nggak mau ngojek? Aduh Pak, penghasilannya kurang, aduh Pak, pulangnya malam, aduh Pak ini Pak, aduh Pak itu, dalam hati saya, maaf ya saudara. Memang orang seperti kamu itu memang tidak pantas, emang tidak pantas diberkati. Alasannya banyak. Tapi saya selalu terharu ketika ada orang fighting spiritnya, sekalipun ini sarjana S2 ngojek, saudara. S2 ngojek, saudara. Saya bilang, kamu butuh apa lagi? Kalau perlu tak ragati motornya sampai jadi bagus, kalau perlu tak belikan baru. Iya, saudara. S2 ngojek, Anda bayangin nggak S2 ngojek? Anak saya kan
Ini saking dia saya nggak mau Pak, nggak mau malas, saya mau diem, nggak mau diem di rumah. Ini ada orang cari kerjaan lagi susah, SMA, ijazah SMA nggak punya, ngojek alasannya dari A sampai Z nggak bisa. Saya nggak bisa terima itu, saudara. Saya SMA, saya SD kelas 6 saya sudah jualan podcast. Nah, serius saudara, saya kuliah jadi nyupir. Pokoknya saya tidak pernah mau minta, tidak pernah mau utang. Itu yang saya lakukan. Pernah saya langgar, saya coba, enak ya orang utang, tipu sana tipu sini. Tetapi kamu akan menuai yang kamu tabur. Kalau kamu malas, maka kemiskinan akan datang menyerbu, kata Amsal. Ya. Tapi kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu sungguh-sungguh, lalu kamu memang harus masuk dalam padang gurun, entah itu kemiskinan, entah itu sakit penyakit, entah itu istrimu meninggalkanmu, atau anak-anakmu, atau banyak masalah ya, kita tidak ngerti banyak. Masalah orang itu, setiap orang itu punya masalah. Bohong kalau orang itu tidak punya masalah. Bohong saudara kalau orang itu tidak punya masalah. Saya punya masalah, kita semua. Hanya ada orang yang benar-benar di padang gurun, artinya itu nggak ada ujungnya. Mengapa dia di padang gurun? Karena itu masa-masa di padang gurun. Setiap orang satu kali dalam hidup pasti melalui padang gurun. Entah itu cuma 2 tahun, entah itu 40 tahun, karepmu saudara. Entah itu cuma 40 hari, atau itu 40 tahun. Nggak ada berapa tahun, berapa 40 tahun, karena kamu bandel. Ya kan? Karena kamu bandel, kamu selalu tawar-tawaran, kebanyakan alasan sama Tuhan. Tapi kalau kamu hatimu tulus, tekadmu bulat, ya, kamu tidak mau kebanyakan alasan, tapi kamu lakukan pokoknya, iman percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, jangan utang-utang, jangan minta-minta, kerja, maka periuk nasi, ya pekerjaan itulah, apa yang ada padamu saat ini kamu kerjakan, itu yang diberkati oleh Tuhan, dan yang diberkati Tuhan itu akan melimpah. Ya, mungkin sekarang kamu belum melimpah, tapi tunggu. Tidak nyampe 4 tahun, kamu akan diberkati Tuhan melimpah. Tapi kalau kamu kebanyakan alasan, kayak orang Israel, kamu puter-puter lagi, tambah lagi. Nggak check out, check in di padang gurun, emang enak, saudara. Ya, camping di Belanda enak, camping di padang gurun, Sinai, aduh. Ya, saudara, bayangin camping di Belanda, aduh, banyak air, Anda ngeliat sapi, Anda ngeliat domba, lihat. Ya kan, adem saudara ya, Anda bisa kecean di air. Anda campingnya di padang gurun, aduh modiar saudara. 40 tahun lagi, camping di Belanda aja orang-orang paling 1 bulan. Ya, kalau cuti liburan, ya, saya kemarin 4 hari ya, camping di pertanian. Ini 40 tahun di padang gurun, modiar kamu saudara. Siapa di sini 40 tahun? Itu pun Tuhan kasih tempat persinggahan. Tempat, tempat Anda untuk berhenti. Kalau Anda, sekali lagi, berharap sama Tuhan. Kalau Anda nggak berharap sama Tuhan, ya nggak dikasih tempat persinggahan. Artinya kamu akan jadi begal. Kalau kamu nggak berharap sama Tuhan, kamu jadi begal kan? Mentalmu mental begal. Males tapi maunya yang gampang. Ya, Anda tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau mengasihi. Mungkin padang gurun itu adalah pernikahanmu. Ya, taman yang indah itu rusak. Bukan cuma jadi sembah belukar lagi, udah jadi padang gurun pernikahanmu. Tuhan kasih tempat perteduhan. Jangan malah selingkuh ya, saya perteduhan saya itu Pak sama sopir saya Pak, compong saudara. Itu tempat perteduhan saya sama si Inem Pak, Babu di rumah. Kan edan kamu. Tempat perteduhannya sama sekretaris saya Pak. Aduh, kamu ini adalah tempat perteduhanku di saat aku haus. Haus gundulmu peang saudara, kamu selingkuh. Ya, karena istriku tidak begini, suamiku tidak begini, gundulmu peang. Itulah. Makanya kamu padang gurunnya tambah lama. Bukannya malah tambah kuat, bukan cuma di padang gurun lagi. Kamu masuk ke padang belantara, tempat kematian, tempatnya jin dan segala macam itu. Ya kan? Makanya jin dan kalah jengking, katanya Yesaya kan. Karena kamu tidak punya perhentian. Kamu tidak bersama dengan Tuhan. Kamu coba di padang gurun itu dengan kekuatanmu sendiri. Tabrak sana, tabrak sini, kamu lampiaskan hawa nafsamu, kamu lampiaskan semua yang
Intinya kamu merasa benar terus. Di padang gurun itu saatnya kamu merendahkan hati. Ya, dan kamu belajar firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab bukan buat membenarkan dirimu, ya, tetapi buat kamu mempelajari, aku harus apa Tuhan. Bukan aku sudah ini, itu tanda kamu sombong. Makanya kamu dilama lagi, dikasih lama lagi di padang gurun. Aku sudah ini, itu kurang apa lagi? Saya juga gitu ya. Saya juga gitu. Ya, aku sudah ini, itu kurang apa lagi? Makanya ketika kamu lagi debat sama saya, lagi konsultasi sama saya, malah dimarahi karena kamu kebanyakan alasan. Kurang apa lagi? Ya, kamu kurang rendah hati. Firman Tuhan di padang gurun itu buat kamu introspeksi, aku harus lebih dalam karakter. Ya, aku harus lebih rendah hati lagi, tidak banyak protes lagi, tidak banyak cincong lagi, tapi aku lebih banyak diam, belajar dari orang yang sudah berhasil. Oh, itu munafik Pak, nggak mau, jangan-jangan kamu yang munafik. Kamu sering menuduh orang munafik di padang gurun. Di padang gurun itu kan kamu pahit hatinya, saudara ya. Dan kamu sering nuduh orang itu munafik, orang lain itu munafik, orang itu. Padahal jangan-jangan kamu yang munafik. Kalau kamu yang benar, orang lainnya salah, pasti orang lainnya di padang gurun, kamu yang sudah lagi di tempatnya dia. Tahu nggak? Tapi kan kamu nggak menyadari, karena kamu tidak introspeksi. Kamu sedang mencari alasan. Padahal di padang gurun Tuhan sediakan banyak tempat persinggahan. Jangan lama-lama, jangan kebanyakan. Ayo cepat keluar dari padang gurun. Responmu benar, kamu cepat keluar. Kayak perempuan ini ya, responnya dia benar. Pertama dia tawar-tawaran sama Tuhan Yesus kan, perempuan yang di sumur Yakub itu kan, ya kan, aku haus. Di padang gurun kan haus, saudara. Dia kawin 7 kali, ya kan? Dia kawin 7 kali, saudara, ya kan? Aku haus, gundulmu peang, haus, gundulnya ndak haus. Oh, minum airku. Ya Tuhan beri, dia pikir dia bisa ngerayu Yesus, ya. Dia pikir aku haus, ya berilah Tuhan air yang kamu berikan. Ternyata Yesus tidak memberikan air hawa nafsu itu yang untuk memuaskan dahaganya dia. Di padang gurun kamu dahaga, dahaga uang, dahaga seks, dahaga pengen ngamuk, dahaga balas dendam, dahaga misu-misu. Di padang gurun itu kamu dahaga. Dan kamu jangan berharap dahaga-dahagamu itu tadi kamu dipuaskan dengan hawa nafsu itu. Jangan berharap, kamu puaskan dengan Tuhan Yesus yang memberikan keteguhan, tempat perlindungan, tempat yang teduh, tempat yang sejuk di padang gurun itu. Sambil kamu merespon yang benar, sampai kamu cepat keluar dari padang gurun. Ya, ayo sekarang sama-sama. Ya, saya melewati yang melewati. Ya, bedanya saya ngeresponnya bagus, kamu ngeresponnya lama. Ya, ayo, saya saja termasuk bandel, ya 4 tahun. Kalau kamu nanti sampai 8 tahun, 12 tahun, aduh, lama-lama murtad juga loh, nggak tahan. Ya, jangan lama-lama. Tuhan janji ya, kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, disegarkannya jiwa kita. Ya, barang siapa haus datang dan minum. Kalau kamu minum air yang dari Tuhan Yesus, kamu tidak akan dahaga lagi. Segera air itu menjadi sungai yang mengalir di padang gurun dan akan tumbuh taman yang indah. Semua yang dialiri ke sungai itu akan menjadi hidup. Suamimu, anakmu, keluargamu, perekonomianmu, ya, apa aja semua dalam hidupmu. Yang sakit semua disembuhkan. Ya, ada sungai kehidupan di sana. Responmu harus benar sama Tuhan Yesus. Jangan cari alasan, jangan cari pembenaran. Carilah kebenaran. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan, Tuhan aku sudah ini, aku sudah itu. Kamu masih sombong. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku semakin mendekat sama Tuhan di padang gurun ini? Itu saya doanya begitu, saudara. Tuhan, apapun boleh terjadi. Wah, mau gampang, mau apa. Waduh, saudara, kalau saya ngelewat padang gurunnya saya, Anda ngeri nanti, saudara. Tak ceritain ya. Waduh, penjara itu nggak ada apa-apanya, penjara itu ya. Penjara itu nggak ada apa-apanya, saudara ya. Lewati kita sampai mau berdarah-darah ya. Serem ya, saudara, kita lewati padang gurun itu ya. Itu benar-benar ya, bukan cuma antara hidup dan mati. Mati aja udah nggak takut saya kok. Serius, mati aja udah nggak takut. Itu udah ngerian sama sangat ya. Setan aja tak datengin. Serius, saudara, saking saya ingin kuat nggak tahan. Pertama saya respon
setahun, 2 tahun, 4 tahun, tahun ketiga, saya tak tinggal, udah nggak sebut Tuhan Yesus lagi. Saya benar-benar ya, cari klinik-klinik, masuk ke dunia setan itu, saudara. Tak samperin setan, tak samperin, saudara ya. Sungguhan tak samperin, saya marah sekali sama Tuhan Yesus. Saya pikir saya yang benar, Tuhan Yesus. Kurang apa lagi Tuhan? Sudah tak lakukan. Saya pergi ke Peluit ya, ada satu buku yang hebat sekali di sana. Saya kaget, saya kasih tangan saya. Dia tidak bisa baca, saudara. Dia tidak bisa baca tangan saya kaget, deg-degan loh. Udah bisa baca tangan saya, tertutup semua. Ya, saudara, hati-hati, saudara. Apa yang kamu lakukan sekarang? Ya, dunia orang mati dan surga menonton. Responmu. Jangan sampai kamu nanti ya disamber sama iblis. Ya, ayo cari Tuhan. Terus saya berdoa, terus saya pulang ya. Terus 2 tahun kemudian saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, masih di padang gurun. Saya berdoa, Tuhan, apapun boleh terjadi, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Apapun boleh terjadi, apapun terjadilah. Yang seburuk apapun terjadilah Tuhan. Tapi jangan lepaskan aku, anak, 2 anakku dari tangan-Mu. Gara-gara doa begitu, saudara, setahun selesai, saudara, mentas masuk tanah, ya kan, masuk tanah perjanjian. Hari ini saya dari tanah perjanjian saya, dari Eden saya ya. Oh mau gitu nggak? Mau dong, ayo dong, responnya yang benar, ya. Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan, jangan lepaskan aku dari tangan. Boleh semua terjadi, dan Anda responnya benar, rendah hati. Jangan balas ketika orang ngutukin kamu, ngomelin kamu, jangan dibalas. Jangan ngomel. Ngomel, puter lagi di padang gurun, balik lagi padang gurun, hapus kamu. Tuhan Yesus memberkati.